dari kata data, Bu, saya mau konfirmasi terkait arah kebijakan belanja tahun depan. Apakah pemerintah mempertimbangkan untuk kenaikan gaji PNS, Bu, untuk kebijakan belanja? Terus yang kedua terkait tax ratio tahun depan berapa ya, Bu? Makasih. Tadi telah saya sampaikan mengenai tax ratio yang akan kita sampaikan pada tahun depan, yaitu antara berapa tadi? 11,05 untuk pendapatan, bukan tax ratio ya, total pendapatan. Nggak usah pakai tax ratio. Pendapatan kita aja ya, tadi yang telah saya sampaikan di dalam pidato, nanti bisa dilihat. Ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPR RI atas kerjasama dan dukungan selama ini dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN. Insya Allah ikhtiar kita bersama akan berkontribusi bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, hari ini saya berdiri di hadapan saudara-saudara untuk menyampaikan pidato pengantar rancangan APBN tahun 2026. Ini adalah APBN pertama yang saya rumuskan sebagai Presiden Republik Indonesia. Arsitektur APBN 2026 adalah implementasi dari visi dan misi saya bersama Saudara Wakil Presiden yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Ketangguhan adalah fondasi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Kita akan perkuat ketahanan di bidang pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan. Sumber daya alam harus dikelola demi rakyat, bukan demi segelintir kelompok manusia Indonesia. Hilirisasi akan kita perluas, lapangan kerja akan kita ciptakan, nilai tambah harus kita maksimalkan, dan nilai tambah itu harus tetap berada di tanah air kita, Indonesia. Semua anak bangsa berhak maju. Pendidikan dan kesehatan harus merata. Pemerataan pembangunan kita lakukan dari Sabang sampai Merauke. 10 bulan pertama ini kita semua bekerja keras, bersatu padu, mewujudkan cita-cita bangsa di tengah lingkungan global yang bergerak sangat dinamis, penuh ketidakpastian. Tensi geopolitik terus memanas. Perang fisik berada di mana-mana. Perang tarif menjadi ancaman bagi ekonomi global. Tata kelola dunia berubah drastis. Prinsip my country first menjadi semakin dominan, menekan ekonomi dan menimbulkan biaya tinggi bagi seluruh negara. Dengan dukungan semua komponen bangsa, pemerintah bersatu padu berjuang agar rakyat tetap terlindungi, ekonomi Indonesia tetap stabil, dan layanan publik dapat berjalan efektif. Hasilnya dapat kita rasakan sekarang. Ekonomi triwulan kedua 2025 tumbuh 5,12% year on year. Membaik dari triwulan pertama 4,87%. Lebih dari setengahnya adalah kontribusi dari aktivitas konsumsi masyarakat yang meningkat 4,97%. Ekspor kita tumbuh kuat 10,67%. Nilai tambah dari hilirisasi menjadi penyumbang terbesar kuatnya ekspor kita. Kuatnya ekonomi menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,76% di Februari 2025 dari 4,82% tahun lalu.
dengan 3,6 juta lapangan kerja baru yang berhasil diciptakan. Tingkat kemiskinan ditekan menjadi 8,47%, terendah sepanjang sejarah. Pemerintah bekerja keras agar inflasi tetap rendah di kisaran 2,4%, sehingga menjaga daya beli rakyat, terutama masyarakat yang tidak mampu. Maaf, tadi pagi agak semangat pidato saya. Inilah bukti nyata. Dengan kerja keras dan kesungguhan, kita mampu memperjuangkan nasib jutaan rakyat Indonesia untuk hidup lebih sejahtera. Optimisme dan kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek perekonomian Indonesia tinggi. Realisasi investasi paruh pertama 2025 mencapai target APBN. Dan pasar saham kita pun menunjukkan perkembangan menggembirakan di tengah situasi global yang sangat tidak pasti. Berbagai program unggulan kita sudah dirasakan rakyat. Makan bergizi gratis hari ini telah mencapai 20 juta penerima manfaat. Cek kesehatan gratis sudah mencapai lebih dari 17 juta penerima manfaat. Revitalisasi sekolah sudah sampai lebih dari 13.000 sekolah dan madrasah. Sekolah rakyat sudah mencapai 100. Pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih telah dimulai tahun ini. 80.000 koperasi telah dibentuk. Dan pada akhir tahun 2025 ini, tiap koperasi akan memiliki gudang, akan memiliki cold storage, akan memiliki gerai-gerai, dan tiap koperasi akan memiliki 2 kendaraan truk untuk menjemput dan mengantar hasil buminya. Kita juga tidak boleh lupa bahwa kita harus membentuk sumber daya manusia unggul untuk jangka panjang, tapi program tersebut harus kita mulai sekarang. Ekosistem bisnis yang produktif dalam jangka pendek. Denyut transaksi ekonomi dari hulu hingga hilir saat ini sudah mulai dirasakan sampai tingkat desa, kelurahan, sampai di seluruh pelosok negeri. Di tengah gejolak global, APBN kita mampu menjaga stabilitas ekonomi, melindungi rakyat dan dunia usaha. Pemerintah responsif saat tekanan global mempengaruhi kita. Stimulus ekonomi tahap pertama sebesar rupiah 33 triliun diberikan pada Januari 2025. Disusul oleh stimulus tahap kedua 24,4 triliun rupiah pada Juni 2025. Jaring pengaman sosial disiapkan untuk menjaga daya beli dan mencegah PHK dan kemunduran sosial melalui berbagai program antara lain program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Indonesia memperjuangkan kepentingan nasional di panggung global. Pemerintah berhasil dalam negosiasi tarif bilateral dengan Amerika Serikat yang lebih rendah menjadi 19% dari awalnya 32%.
Tentunya ini masih merupakan tantangan dan kita terus harus menyiapkan diri untuk keadaan di masa depan yang lebih berat lagi untuk kita. Negosiasi bebas tarif Indonesia-Uni Eropa, Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, sudah kita selesaikan setelah 10 tahun perundingan yang tidak selesai-selesai. Kita berhasil melakukan terobosan pada tahun ini. Justru di saat ada tantangan dan cobaan yang lebih besar lagi. Di forum multilateral, dalam BRICS, dalam G20 dan ASEAN, Indonesia terus hadir dan aktif memperjuangkan kepentingan nasional kita. Kita juga sedang mendaftar di OECD. Insya Allah kita bisa diterima. Kita 49,3 triliun termasuk ASN pusat, daerah, TNI, Polri, dan pensiunan. Dengan adanya pencairan gaji, paket stimulus 24,44 triliun dan akselerasi program-program pemerintah, maka kita harapkan momentum pertumbuhan bisa terus terjaga. Memang kita ketahui naik sebesar 8% gaji para aparatur sipil negara atau ASN dipastikan akan mengalami kenaikan. Ya, rencana kenaikan gaji untuk tahun 2025 telah dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Menurut Erlangga, kenaikan gaji ASN akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada. Pemerintah berfokus pada efektivitas dan efisiensi birokrasi serta adaptasi pola kerja baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas. Tak hanya itu, dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas belanja pegawai. Hal ini dilakukan dengan menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara melalui berbagai insentif seperti pemberian THR dan gaji, pensiun ke-13, serta penyesuaian gaji ASN. Belanja pegawai pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dan pada tahun anggaran 2024 saja alokasi belanja pegawai mencapai 484,4 triliun rupiah, meningkat 2,1% dari produk domestik bruto, menjadikannya salah satu komponen belanja pemerintah pusat yang tertinggi. Dokumen KEM PPKF juga menyoroti peningkatan signifikan dalam belanja honorarium, lembur, dan tunjangan khusus sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang terus dilakukan oleh pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa beban anggaran pensiunan ASN ke depan mencapai 976 triliun rupiah, setara hampir 27% dari APBN 2025. Ia menilai sudah saatnya pemerintah daerah ikut menanggung beban pensiun karena sebagian besar rekrutmen ASN dilakukan oleh di daerah. Selama ini semua pembayaran pensiun masih ditanggung oleh pemerintah pusat meski pegawai tersebut bekerja di daerah. Beban pensiun ini dianggap sebagai tantangan fiskal besar yang harus dikelola bersama agar tidak menjadi masalah serius di masa depan. Sri Mulyani juga mendorong daerah agar memperkuat pendapatan asli dan tidak hanya bergantung pada transfer pusat. Ketua Komite 4 DPR RI Ahmad Nawardi bahkan mengatakan bahwa jika tidak dikelola sejak dini, beban pensiun ini bisa menjadi bom waktu yang mengganggu pembangunan. Anda menyaksikan segmen Kompas Bisnis bersama saya Briamana Tenaya, Saudara. Dan pelayanan publik daerah. Yang satu adalah program yang sudah stabil selama ini, mungkin sering dimodifikasi untuk kebutuhan tertentu, yaitu kredit usaha rakyat. Target plafon tahun ini adalah 280 triliun, realisasi semester 1 adalah 131,2 kredit yang sudah disalurkan atau 43,7%. Dan dalam hal ini untuk kelompok yang mendapatkan kredit, kita juga akan mengkombinasikan dengan program pemerintah baru yaitu 80.000 koperasi merah putih, Koperasi Desa Merah Putih yang sekarang sedang di dalam proses pembentukan. Terbentuknya sudah 72.112 koperasi merah putih dan nanti masing-masing akan menyampaikan proposal bisnis mereka untuk didanai melalui
himbara. Maksimum plafon pinjaman 3 miliar baik untuk capex maupun opex. Kita perkirakan dengan beberapa perhitungan, maka pinjaman maksimum 3 miliar akan dicicil kembali selama 6 tahun dan bunga yang ditanggung oleh koperasi adalah 6%. Pemerintah akan memberikan dalam hal ini subsidi bunga, yaitu tadi perbedaan 6% dengan market rate, dan juga pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk jaminan intercept. Artinya kalau koperasi gagal bayar maka akan dilakukan intercept melalui dana desa atau DAU DBH. Nanti kita diskusikan kalau kita di Kementerian Keuangan lihat amplop besarnya, berapa kira-kira kebutuhannya, gitu ya. Usulan kenaikan gaji ASN itu disampaikan Azwar Anas menyusul rencana pemerintah merombak aturan tunjangan kinerja bagi para PNS karena sekarang pukul rata. Namun, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI dari beberapa fraksi tidak menyetujui rencana kenaikan gaji untuk ASN atau pegawai negeri sipil pada kisaran 1,5 hingga 3,5%. Di tengah tren inflasi dunia yang diperkirakan masih relatif tinggi, target tersebut perlu dicermati secara seksama. Menaikkan gaji ASN menurut saya sangat tepat. Dan saya setuju kebijakan tersebut. Karena di samping lamanya tidak naik dan kemudian ada faktor akumulasi inflasi, terus kebutuhan harga pokok yang naik dan wajar ASN itu untuk naik gajinya. Dulu kan kita ingat setiap tahun itu setiap pidato kenegaraannya presiden, rakyat kan selalu mengharapkan, terutama ASN kan mengharapkan naik berapa persen tahun ini, dan kemudian kan memberikan implikasi terhadap belanja. Kemudian meningkatkan putaran ekonomi, meningkatkan pergerakan ekonomi yang lain. Ya, kami sangat setuju karena sebagaimana kita tahu bahwa inflasi setiap tahun itu selalu antara 5-7%. Oleh karenanya untuk menyesuaikan penghasilan dari seluruh ASN tentu kita harus juga menyesuaikan itu sehingga mereka daya belinya tetap stabil dengan posisi-posisi semula. Bahkan kalau perlu ya setiap tahun ya ada kenaikan sehingga mereka akan merencanakan kehidupannya di masa datang untuk jauh lebih baik. Bulan depan ini harusnya naik ya, jadi lebih baik gitu kan, bisa dimanfaatkan terutama untuk anak-anak sekolah tahun ajaran baru gitu. Dan banyak sekali keluhan-keluhan ya dari orang tua. Saya merasakan itu untuk menyekolahkan anaknya masuk, apalagi masuk dari SMP ke SMA gitu, atau SMK, dari SD ke SMP perlu anggaran yang cukup besar bagi keluarga. Pendapat fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2026 dibacakan oleh Rio Aje Donokambe, nomor anggota A251. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka. Yang terhormat pimpinan DPR RI, yang terhormat Saudara Menteri Keuangan, yang terhormat Saudara Menteri PPN Kepala Bappenas, yang mewakili pemerintah beserta dengan seluruh jajaran yang hadir. Inovasi baru, set gigi atas dan bawah untuk menutupi masalah gigi yang menahan kamu untuk tersenyum lebar. Finir gigi atas dan bawah ini bisa menutup gigi kuning dan keompongan dengan praktis. Terbuat dari bahan antibakteri yang bisa dilepas pasang kapanpun dibutuhkan. Bahannya menyesuaikan struktur gigi sehingga mencengkram dengan kuat dan nyaman dipakai makan. Beserta dengan seluruh jajaran yang hadir. Yang terhormat rekan-rekan anggota Dewan dan hadirin yang dimuliakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan bimbingannya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan tugas konstitusional
untuk memberikan pandangan fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 beserta dengan nota keuangannya. Menanggapi RUU APBN dan nota keuangan yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, fraksi PDI Perjuangan berpendapat sebagai berikut. 1. APBN sebagaimana amanat konstitusi adalah wujud pengelolaan keuangan negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 2. RAPBN tahun anggaran 2026 merupakan yang pertama yang disusun secara utuh oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan difokuskan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi. 3. Pemerintah hendaknya dapat menjelaskan lebih lanjut rencana transformasi yang akan dilaksanakan dan tahapannya sehingga akan terlihat dalam perubahan struktur ekonomi dan sosial, ekosistem birokrasi dan kemandirian rakyat. 4. Dalam asumsi dasar ekonomi makro, pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi 5,4% dan inflasi 2,5%. Pemerintah perlu menjelaskan sumber pertumbuhan yang memberi nilai tambah dan dampaknya terhadap peningkatan penghasilan rakyat. 5. Pemerintah bersama dengan otoritas moneter agar menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar tidak berdampak pada pelebaran defisit APBN. 6. Pemerintah harus menjabarkan sumber-sumber tambahan penerimaan pajak pada tahun 2026. 7. Belanja perpajakan pemerintah harus disertai dengan penjelasan dampak yang terukur bagi perekonomian Indonesia dan penerimaan negara yang berkelanjutan. 8. Pemerintah agar terus mengoptimalkan PNBP. 9. PNBP dan pendapatan BLUKL yang berkaitan dengan pelayanan umum harus mengutamakan pelayanan yang memudahkan rakyat untuk mendapat akses dan bukan mengutamakan tarif pelayanan. 10. Pemerintah harus menyampaikan kontribusi dan antara bagi perekonomian Indonesia di tahun 2026. 11. Pemerintah melakukan perubahan struktur belanja negara yang sangat signifikan di tahun 2026. Maka dari itu pemerintah harus dapat menyediakan skema pengalokasian program pembangunan di daerah yang merata di seluruh wilayah. 12. Pemerintah telah menetapkan 10 bidang prioritas. Maka dari itu implementasi bidang prioritas tersebut harus disertai dengan indikator kinerja yang terukur sehingga transformasi ekonomi dan sosial sungguh-sungguh terjadi. 13. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 757,8 triliun rupiah atau 20% dari belanja negara. Pemerintah dalam pelaksanaannya harus menempatkan alokasi anggaran pendidikan pada pos yang dapat direncanakan dan direalisasikan anggaran program dan kegiatannya untuk kepentingan pendidikan bagi rakyat. 14. Kebijakan yang mengarahkan APBN 2026 untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh wilayah tanah air. Kebijakan ini harus disertai dengan data alokasi program di setiap kabupaten dan kota. 15. Pelaksanaan kebijakan anggaran untuk perlindungan sosial dan subsidi harus disertai dengan pelaksanaan yang menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat. 16. Pemerintah perlu memperbaharui data kemiskinan seiring dengan perubahan angka purchasing power parity. 17. Pemerintah perlu lebih fokus untuk meningkatkan daya beli masyarakat rumah tangga. 18. Pemerintah menetapkan jumlah sasaran masyarakat yang akan menjalankan graduasi kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. 19. Kebijakan pemerintah dalam program pengelolaan belanja lainnya harus tetap disertai dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pelaksanaannya tetap perlu dibahas secara cermat bersama DPR karena setiap rupiah adalah uang rakyat. 20. Belanja negara yang semakin berkualitas, efektif dan efisien. Oleh karena itu harus disertakan setiap rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga dengan prestasi kerja yang akan dicapai. 21. Alokasi transfer ke daerah menurun
Maka dari itu pemerintah perlu memastikan adanya skema alokasi program dan anggaran lain yang efektif agar pembangunan di seluruh daerah tetap terjaga. 22. Penurunan alokasi dana desa di tengah pelaksanaan program Koperasi Merah Putih Desa berpotensi melemahkan peran desa dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat. Pemerintah perlu menyiapkan program berbasis desa dengan tata kelola yang baik serta penguatan kompetensi usaha. 23. Defisit anggaran, pemerintah perlu memastikan strategi pembiayaan yang aman. 24. Investasi dengan alokasi anggaran mencapai 203 triliun. Pemerintah dalam melaksanakan investasi harus ada tolak ukur yang bisa diukur. 25. Program FLPP sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 mewajibkan kontribusi pengembang untuk menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Terakhir, 26. Sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2026 harus disertakan dengan penjelasan kementerian lembaga yang bertugas untuk mencapai hal tersebut agar supaya dapat dievaluasi capaian dan prestasi dari KL terkait. Amanat konstitusi bahwa APBN adalah untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat telah digelorakan sejak tahun 1945. Maka dari itu semoga kita dapat membangun dan menyusun APBN yang sungguh-sungguh mensejahterakan rakyat. Dengan pertimbangan dan serta pandangan tersebut di atas untuk dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah, maka fraksi PDI Perjuangan menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas RUU 2026. Demikian pendapat dan pandangan yang kami bisa sampaikan. Atas segala perhatian sidang Dewan yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda tangan pimpinan fraksi PDI Perjuangan, Ketua Dr. Andes Utut Adianto, Sekretaris Dolfi PFP. Terima kasih. Merdeka! Ini orang yang paling perlu untuk kita bela. Mengelola ekonomi tanpa transparansi pasti di situ banyak syaitonir rojim. Banyak banget syaitonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 dan sekaligus juga tokoh ekonomi syariah nasional Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pak Anwar Iskandar yang diwakili oleh Bapak Anwar juga, namun Anwar Abbas, beserta seluruh jajaran MUI, Bapak Gubernur Bank Indonesia sebagai Sahibul Bait, Pak Menteri PPN Kepala Bappenas, Pak Rahmat Pambudi, para pimpinan, para akademisi, para pelaku, dan juga para hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semuanya hari ini atas berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan saresehan nasional ekonomi syariah. Sholawat dan salam selalu kita curahkan untuk Rasulullah dan keluarga dan sahabatnya serta umatnya. 80 tahun yang lalu, para pendiri bangsa Indonesia berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Mereka mewariskan sebuah cita-cita agar negara yang baru lahir akan menjadi sebuah negara yang mampu menciptakan dan menjaga kedaulatannya, menciptakan keadilan dan kemakmuran. Tadi Pak Anwar Abbas menyampaikan bahwa ekonomi Islam adalah mengenai keadilan dan keberkahan. Jadi Indonesia dari awal cita-citanya adalah sejalan dengan sebuah
value yang sangat penting menciptakan sebuah keadilan dan kesejahteraan bagi semuanya, serta menciptakan kedaulatan atau kemerdekaan bagi mereka yang bertindak. Sampai hari ini nilai-nilai itu tetap relevan. Pada bulan kemerdekaan, beberapa hari lagi kita akan memperingati 4 hari lagi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Mari kita semuanya berkumpul di dalam semangat tasyakur dan muhasabah untuk menguatkan ikhtiar kita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Dengan tadi keinginan subtitlenya menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Kita memahami dunia sudah pernah atau terus-menerus merupakan objek dari sebuah sistem ekonomi yang berubah-ubah. Yang dominan hari ini adalah kapitalisme pasar yang mungkin bisa disebut liberal. Sebuah sistem yang memandatkan profit sebagai the ultimate moral value-nya. Dan ini juga menciptakan suatu konsentrasi kapital dan kekayaan. Kita melihat banyak implikasi negatif dalam berbagai bentuk ketimpangan konsentrasi dari kekuatan, baik kekuatan kapital yaitu ekonomi dan kekuatan politik pada segelintir manusia. Kalau kita lihat di dalam dunia hari ini, berapa banyak billion and billion itu dicurahkan untuk artificial intelligence development. Ini karena ada konsentrasi capital pada sekelompok kecil dari perusahaan atau orang-orang yang menguasainya. Ini menimbulkan keresahan dunia, bagaimana governance atau tata kelola ekonomi dunia yang akan semakin didominasi oleh konsentrasi kekuasaan kapital di tangan sekelompok kecil. Antitesanya, dulu ada yang muncul manifesto komunis dari Karl Marx dan Friedrich Engels yang memunculkan teori komunisme dan sosialisme, di mana alat-alat produksi tidak dimiliki secara pribadi, tapi dimiliki secara kolektif. Ini juga menimbulkan dampak negatif di dalam bentuk ketiadaan motivasi untuk mencapai yang terbaik karena sama rata dan sama rasa. Di dalam konteks pergulatan ideologi dunia inilah ekonomi Islam muncul dan seharusnya menjadi sebuah inspirasi atau juga sekaligus jalan ketiga, wasatiyah. Sistem yang berlandaskan kepada sebuah etika dan moral yang inklusif, berkeadilan. Namun ini juga menimbulkan suatu pergulatan bagaimana mewujudkannya. Karena kita akan dihadapkan kepada sebuah sistem mekanisme yang sudah sangat established. Juga dari sisi pemikiran strategi untuk memainstreamkannya. Apakah kita berkukuh kepada bentuk ataukah kita akan menggunakan strategi berdasarkan substansi? Ini juga salah satu yang kita diskusikan pada pembahasan di mana para pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam kita sedang mendiskusikan bagaimana program kerja untuk menciptakan strategi yang tepat. Tadi telah disampaikan oleh Pak Gubernur dan ini juga masuk dalam terms of reference-nya Sarasahan ini, bahwa ekonomi yang berbasiskan kepada ekosistem ekonomi syariah dibangun atas 3 pilar. Halal value chain yang tadi telah disampaikan oleh
Pak Gubernur itu pandai sekali untuk membuat soundbite. Jadi kalau hal yang sifatnya hanya omong-omongan yang kelihatannya membosankan kemudian diciptakan soundbite, itu menimbulkan suatu emotional attachment atau paling tidak attraction terhadap itu. Jadi dari mulai gerbang gerbang santri, jawara ekspor, dan 3 rukun tadi. Jadi 3 pilar yang kita tahu adalah halal value chains, keuangan syariah yang kedua, dan yang ketiga adalah dana sosial dan literasi yang inklusif yang telah disampaikan oleh Pak Gubernur. Saya mungkin akan menyampaikan dari sisi instrumen yang memang Kementerian Keuangan harus kelola, yaitu keuangan negara sebagai instrumen atau tadi sebuah kendaraan yang ingin mengantarkan, melajukan, dan membuka jalan bagi banyak yang tadi keinginan untuk aspirasi menciptakan ekonomi syariah sebagai terbesar di dunia. Maka tidak terhindarkan kalau mengundang Menteri Keuangan pasti ngomong tentang keuangan negara dan anggaran pendapatan belanja negara. Presiden Prabowo sebagai presiden terpilih, beliau menyampaikan Asta Cita sebagai fondasi untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas, dan instrumen APBN merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai cita-cita tersebut. Kami ingin menyampaikan bahwa di dalam mendesain dan melaksanakan Asta Cita, substansi keadilan